Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Kembali kita perkuliahan full online ya untuk mata kuliah bisnis akan segera dimulai perkuliahannya. Saya menyiapkan beberapa yang harus disiapkan ya. Oke, perkuliahan segera kita mulai beberapa saat. Oke, kita mulai untuk perkuliahan kali ini, pertemuan ke 14 ya. Oke, di pertemuan 13 kemarin pada pertemuan 13 itu kita membahas mengenai transaksi e-commerce ya, untuk pembahasan pertemuan 13 maksudnya, maaf ya. Ini kita akan membahas pada pertemuan kali ini, kita akan belajar merancang sistem e-bisnis. Jadi setelah sekian lama kita mempelajari beberapa teori cara yang menjadi e-bisnis dan lain sebagainya, transaksinya, keamanannya, dan langkah-langkah untuk menjadi e-bisnis yang baik misalkan, seperti itu. Nah, kali ini kita akan merancang sistem bisnis ya. Jadi kita merancang tapi tidak membuat dari awal, dalam artian saya hanya memberikan semacam cara untuk merancang sistem bisnis itu seperti apa. Kalau kita implementasikan dalam hal ini, kita membuat sebuah web atau web bisnis e-commerce tersebut, itu harusnya kita butuh waktu lama ya. Nah, ini masuk ke mata kuliah pemrograman web ya harusnya ya. Nah, untuk membuat sebuah web itu tidak secepat itu ya. Dalam satu semester saja terkadang pada saat kita pembelajaran kuliahan itu terkadang masih aja ya, kita kekurangan waktu. Jadi ini adalah cara-caranya yang akan saya sampaikan nanti ya, menggunakan sistem e-bisnis, kemudian nanti implementasinya mungkin akan di pertemuan terakhir ya, di pertemuan 15 itu kita akan implementasikan ya. Kalau kita memang sudah membuat sebuah perancangan sistem di e-bisnis tersebut, baru nanti akan kita implementasikan seperti apa jadinya setelah kita merancang e-bisnis tersebut. Oke, langsung ya kita ke materi. Sistem dalam e-bisnis sangat bergantung dan dipengaruhi dengan kebutuhan dan model bisnis yang akan dilakukan. Artinya kebutuhan sistem akan berbeda antara satu model bisnis dengan model bisnis lainnya ya. Di setiap e-bisnis itu kan macam-macam ya, ada yang menjual satu item saja, kemudian ada beberapa juga. Mengenai database juga itu tentunya akan berbeda ya, kapasitasnya ya, sesuai dengan bisnis yang kita bangun itu seperti apa.
Kalau yang besar-besar misalkan kita menjual seluruh produk peralatan rumah tangga itu tentu itemnya banyak sekali ya, jenis produknya itu banyak sekali. Nah itu kebutuhannya juga berbeda di dalam kita berbicara tentang di e-bisnis atau di e-commerce-nya ya. Untuk perencanaannya, pertama kan kita perlu merencanakan ya strategi untuk alatnya, toolnya. Bagi kita pelaku bisnis yang misalkan tidak sempat ya membuat sendiri, kita bisa membeli software bisnis yang pakai. Jadi kita tinggal membeli, menjalankannya dari vendor-vendor yang memang menjual produk tersebut ya, software misalkan ya, softwarenya. Kemudian membuat sendiri dengan divisi IT-nya. Nah ini bagi yang mampu ya, bagi yang bisa itu alangkah lebih hemat ya. Mungkin kita membuat websitenya atau e-commerce-nya itu sendiri. Kalau memang kita mampu, kalau dalam bagian karena dalam pembuatan itu tidak secepat kilat ya. Kalau kita memang sudah ada perencanaan untuk menjadi e-bisnis, pebisnis e-bisnis, kemudian kalau kita sibuk membuat sendiri untuk websitenya atau e-commerce-nya itu akan memakan waktu dan tidak mendapatkan keuntungan dari bisnis kita nantinya kalau kelamaan. Kecuali kalau memang sudah sangat menguasai, kemudian membuat website hanya seminggu saja misalkan, katakan seperti itu ya, sudah membuat seminggu saja. Yang ketiga, pembelian komponen modul dan pembelian modul yang ada dan dikustomisasi sesuai kebutuhan perusahaan. Ini ada terkadang beberapa ya, beberapa kita butuh modul untuk bagaimana untuk kebutuhan perusahaan di e-commerce kita itu agar bisa dipakai dengan semestinya sesuai dengan perencanaan atau planning kita. Dan ada tool alternatif juga ya, tapi bisa dijelaskan satu-satu. Di sini untuk membeli software itu sendiri misalkan ya, itu ada kelebihan dan kelemahan, semuanya seperti itu ya. Lebih simpel karena biasa mass product ya, mudah dipelajari dan mudah diimplementasikan, support service. Nah di sini kenapa bisa dikatakan mudah dipelajari dan mudah diimplementasikan? Karena di sini kalau yang kita membeli software tersebut itu dibuat semudah mungkin dalam pemakaiannya dan tidak membuat para user yang membeli itu kerepotan ya. Jadi pasti ada user friendly-nya ya. Kalau kita membuat website sendiri pun seperti itu ya. Kita usahakan user friendly ya, agar lebih mudah digunakan, lebih gampang dan tidak bertele-tele, misalkan lebih simpel. Nah, itu kelebihan untuk membeli software bisnis yang saya pakai ya. Tentunya ada kelemahannya juga, susah dimodifikasi biasanya karena kita tidak membuat sendiri. Terkadang memodif itu tidak semudah yang kita buat sendiri. Ada alur-alurnya, kemudian relasi antara misalkan phase 1 dengan phase lainnya itu tidak semudah yang kita pikirkan. Nah seperti kita membuat sendiri ya, kalau kita membuat sendiri kita tahu alurnya, algoritmanya ya, kita sudah tahu. Kemudian tingkat integritas dengan software lain rendah. Biasanya karena membeli terlalu sumber tersebut ya seperti itu ya, integritasnya beda dengan software yang lain yang memang kecuali kalau kalian membuat membeli yang software yang mesen ya, bukan siapa pakai tapi mesen dulu keinginannya seperti apa, itu beda lagi. Kalau untuk membuat sendiri itu ada kelebihannya, fleksibilitas tinggi, kemudian mudah dimodifikasi, dapat dibangun sesuai kebutuhan perusahaan yang berkecil, bersaing untuk memiliki software serupa. Kan karena kita berinovasi sendiri biasanya jarang yang sama. Kita bisa custom dengan yang hal yang berbeda dengan website atau e-commerce lain seperti itu. Tapi ada kekurangannya juga, biayanya biasanya tinggi ya. Karena kita harus membeli ini itu, hosting domain dan lain sebagainya. Nanti harus memikirkan kalau ada terjadi ke-error sebelum software tersebut bisa dipakai. Banyak ya. Harus memiliki SDM dan divisi yang mumpuni. Jadi kalau kita merasa bisa mumpuni ya, bisa ya, kita bisa membuat hal tersebut sendiri ya. Menyita waktu pasti ya, karena tidak
1-2 hari kita membuat website e-commerce tersebut ya pasti berbulan-bulan saya rasa. Apabila ada perubahan itu sendiri, software harus dirombak, tapi kan setidaknya kita tahu alurnya kita yang membuat. Biasanya divisi IT ini sebagai support untuk dalam hal perawatan juga nanti untuk misalkan ada keeroran dan lain sebagainya itu IT hanya sebagai support. Untuk pembelian komponen modul yang dan diintegrasikan yang terlebihnya murah ya, diberikan ejaran detail bisa dilakukan dengan sangat cepat. Tingkat skalabilitas dapat disesuaikan, durasi implementasi yang kuat, komponen siap pakai dan mudah dipahami. Kalau berbentuk yang modul-modul seperti itu ya mudah sekali. Kemudian kelemahannya adalah kemungkinan penurunan kinerja software ya. Biasanya selama kelamaan ada penurunannya ya kalau berbentuk modul. Dan perusahaan harus memiliki blueprint. Perlu SDM yang bisa mengoprek dan merombak untuk customize. Ini pasti ada ya, kelebihan dan kekurangannya mengenai software-software yang kita beli secara siap pakai dan instan ya. Dalam artian kalau kita memang terburu-buru untuk memulai bisnis tersebut ternyata sudah sudah siap semua ya, dari planning, dari perencanaannya, kemudian produk-produknya juga sudah kita stok misalkan, terus kemudian belum ada e-commerce-nya, website-nya, itu tentu akan sangat repot ya. Alternatif yang cepat tadi yang seperti yang tadi saya jelaskan ya, kalau tidak bisa membuat sendiri ya sudah membeli, itu akan lebih cepat ya untuk menggunakan. Nah, alternatif toolnya bagaimana? Pakai modul gratisan dan bangun sendiri-sendirinya. Ini banyak ya. Misalkan kita menggunakan jasa-jasa yang free ya atau gratis, atau misalkan menggunakan kita menggunakan blogger dan lain sebagainya ya, atau WordPress itu juga sebenarnya bisa ya. Tapi ada kelebihan dan kekurangannya juga ya. Nah, modul gratisan tersebut misalkan WordPress atau blogger tadi ya, itu murah dan gratis. Murahnya memang sangat murah ya, pasti ya, gratis juga. Ini gampang di customisasi karena memang ada template yang harus kita yang mudah kita rubah ya. Tidak terlalu membutuhkan basic programming konvensional. Mungkin dalam artian orang yang tidak programming pun bisa ya, karena di situ ada langkah-langkahnya, ada template-nya ya. Kita tinggal ganti-ganti nama kemudian dan lain sebagainya, itu kondisional. Dukungan penuh dari pengembang dan komunitas. Nah, kalau kita memakai hal seperti itu memang di sana bukan yang kita ya para pengembang tersebut kenapa memakai saya tidak membeli, tidak, karena mereka kalau dipakai saja itu sudah ada bisa dikatakan royalti ya. Jadi semakin banyak yang memakai nanti dia juga mendapatkan ada hasil dan kita selalu didukung ya pada saat kita membuat sebuah untuk website untuk jual beli misalnya. Ada kekurangan juga, kemungkinan kemiripan sistem antar pengguna sangat besar, banyak sponsor. Nah, kemiripan tersebut memang sering terjadi ya. Jadi kenapa? Karena di dalam hal ini kita kan gratis ya, free. Itu pasti menggunakan template-template yang ada. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, pasti ya banyak untuk kesamaan. Kalau untuk triknya mungkin yang bisa dilakukan adalah pada saat kita mau membuka sebuah bisnis untuk pembuatan website tersebut dalam hal penjualan misalkan elektronik ya, kita bisa menggunakan template yang penjualan baju misalkan. Jadi nanti tidak ada kesamaan antara penjualan saat kita membuat bisnis penjualan elektronik dengan penjualan elektronik yang lainnya. Karena kalau kita menggunakan template yang sama, kita misalkan mau membuka elektronik, sudah kita cari template yang elektronik asli, nah itu pasti banyak kesamaan antara. Mungkin dengan sedikit trik tersebut mungkin akan membuat
tidak terjadi kesamaan. Itu bisanya kita saja nanti untuk dalam pengaturannya, dalam customisasinya ya, untuk membuat tersebut ya, untuk e-commerce tersebut ya. Kemudian use CMS also is free and powerful. Jadi ini beberapa yang bisa dibilang ada gratisannya juga ya, ada prestasi jumlah, WordPress, seperti tadi saya katakan ya, OpenChart, ZenChart, OS Commerce, Magento, QuickChart, kemudian ada yang lain sebagainya ya. Silakan kalau teman-teman semua berminat kemudian mencoba yang lebih hemat ya, bisa digunakan poin-poin tersebut ya, silakan coba yang lebih mudah, yang lebih murah dalam artian mudah di customisasi juga ya, digunakan kita, itu bisa dicoba ya. Mungkin kalau sudah bisnis kita sudah melambung, baru nanti kita gunakan yang lebih baik lagi ya untuk website atau e-commerce. Untuk websitenya tentukan ide dan produk yang kita dalam membuat websitenya ya, atau e-commerce-nya itu tentukan ide dan produk. Setelah ide dan produknya sudah paham, baru lakukan penelitian ya, nanti bagaimana untuk jual belinya atau penjualannya, marketing dan lain sebagainya, itu perlu dilakukan riset atau penelitian. Kemudian kumpulkan konten-konten yang memang dibutuhkan dalam nanti kita membuka sebuah bisnis tersebut ya. Kemudian membeli nama domain tentunya karena kita akan mengonlinekan e-commerce atau website kita ya. Kemudian membeli server hosting pasti ya, karena untuk penyimpanan nanti di dalam database-nya itu kan ada di hostingnya ya, ada di servernya. Kemudian web design dan programming ini mendesain seperti apa nanti bentuk dari e-commerce kita ya, bentuk seperti apa, kemudian interface-nya, kemudian ada yang back-end front end-nya seperti apa, itu perlu dirancang. Barulah promosikan website yang kita sudah upload, yang sudah kita online-kan, itu agar dikenal oleh umum ya, di internet. Bahkan bisa saja itu bisa dibuka oleh semua orang di dunia internet ya, semuanya tanpa terkecuali. Kalau di internet memang seperti itu ya. Ini ada keterangan-keterangannya ya, itu dan produknya, misalkan buat daftar hal apa saja yang disukai, contohnya sortir daftar tersebut, pilih yang paling disukai. Jadi kita harus dalam membuka bisnis itu kita memikirkan hal itu juga ya. Kita sudah paham betul tidak dengan produk yang akan kita jual. Kalau tidak paham nanti malah repot, tidak tahu ya, nanti malah ujung-ujungnya rugi ya, takutnya seperti itu. Jadi semuanya ide-ide yang kalian suka ini dikumpulkan, ditulis misalkan, kemudian dipilih yang paling suka dan paling memahaminya, ambil. Untuk kan bahasa yang digunakan dalam bisnis Anda mungkin bisa dengan bahasa nasional dan internasional ya, boleh, agar nanti misalkan ada dari luar negeri yang pesan, misalkan kalau kita produknya memang internasional ya ada bahasanya, kalau tidak dikasihkan translate di websitenya. Dan riset produk yang dijual sesuai dengan produk bisnis yang dibutuhkan lebih spesifik ya, baik langsung mengerucut. Nah, tipsnya selalu pilih topik bisnis yang Anda sukai dan membuat Anda nyaman dalam menjalankannya. Jika ide yang dipilih atau sesuatu yang Anda sukai, maka fokus akan datang dengan sendirinya. Memang seperti itu ya. Jadi kalau kita suka dengan barang tersebut, suka dengan termasuk seperti halnya hobi ya, otomotif misalkan, itu kalau kita menguasai dan hobi itu nanti
akan fokus dengan sendirinya. Kalau kita yang produk yang kita jual kemudian ternyata kita tidak tahu menahu, hanya sedikit pengetahuan, itu tentu pasti akan bahaya ya. Bahayanya dalam artian nanti malah kita tidak bisa mendapatkan untung yang sesuai dengan perencanaan kita. Untuk riset kapan mulainya ya, modal kemudian hasil yang akan didapat, siapa calon pelanggan Anda, calon pesaingnya tentu ya juga dipikirkan ya, karena kita dalam hal ini bicara di e-bisnis itu kan sifatnya global ya. Kita menjual baju, semua orang ternyata di sana banyak untuk menjual baju dan lainnya ya. Masalah yang mungkin akan dihadapi bagaimana cara penyelesaiannya juga kita pikirkan ya. Kita riset dulu. Nah, hasil riset pasar akan memberitahu kepada Anda bahwa saat yang tepat untuk menjual produk atau jasa Anda. Jadi hasil riset tadi yang kita pikirkan itu nanti akan menjadi sebuah domain ataupun antisipasi ya, kalau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya ada masalah dan lainnya, itu kita bisa mengatasinya ya, tanpa tanpa ada kebingungan sebelum dalam hal kita penyelesaiannya, misalkan kita sudah bergerak dalam bisnis tadi. Untuk kumpulkan konten ini adalah konten yang asli ya, bisa kita buat sendiri ya, kita membuat sebuah konten dan diusahakan yang menarik ya, karena kita akan dipromosikan di website dan bisa dilihat semua orang. Kontennya yang bermanfaat, kaya akan informasi dalam artian lebih simpel tapi menginformasikan langsung ya. Jadilah diri sendiri dan kreatif, jangan bertele-tele yang melibatkan pengguna. Gunakan bahasa manusia atau bahasa yang baik ya, jangan terlalu aneh-aneh. Update website secara berkala ya. Kami ingin selalu mendengar tentang situs Anda yang bagus. Nah ini biasanya Google seperti itu ya. Jadi selalu terupdate, itu kan nanti Google sendiri juga menilai ya, kalau ini website tersebut adalah selalu aktif dan terupdate. Membeli nama domain ini sesuai dengan fitur-fitur yang sesuai ya. Simpel dan mudah diingat, gunakan TLD yang sesuai dari penggunaan Anda dan tanda hubung. Jangan menggunakan domain yang berbau-bau. Sesuaikan ya, kalau kita memang bisnis ya, nanti menggunakan yang domain yang bisnis gitu ya, agar saat di pencarian di Google itu kita lebih mudah. Tentukan server hosting pada waktu terlibat sebelum di hosting adalah space-nya. Sistem operasinya apa, menggunakan Linux, Unix atau Windows, ini juga harus ditentukan, jangan asal ya. Nanti kita beli di Linux ternyata pada saat kita men-settingnya kita menggunakan Windows itu nanti akan berarti ada web servernya, Placer, ISS, banyak ya, engine scriptnya menggunakan apa saja, PHP, ASP dan lain sebagainya, database engine-nya juga ya, MySQL dan lain sebagainya, ini perlu dipikirkan juga ya. Hosting manajernya menggunakan cPanel atau xPanel ya, atau Flash. Ini kalau kalian sudah mengikuti perkuliahan web, pemrograman web itu pasti paham ya, yang digunakan, yang sering kita gunakan. Tidak harus itu ya, boleh kalian menggunakan yang lainnya. Bandwidth-nya, kemudian lokasi server, lokal atau luar negeri. Ini juga bisa menentukan ya, agar kita lebih dikenal, mungkin bisa menggunakan yang luar negeri atau bagaimana sesuai dengan bisnis kita ya. Jumlah domain atau subdomain ini juga seperti itu ya. Untuk web design programming, buat logical user flow, informasi penting bisnis Anda, kontak, navigasi, keamanan, integrasi dengan sosial media ya. Kita integrasikan dengan misalkan sosial media kita, web Facebook, kemudian dengan IG misalkan agar lebih informasinya lebih banyak ya. Kemudian mendukung mobile application ya, hosting yang baik, jangan terlalu banyak fitur yang tidak perlu ya. Jadi isinya memang simpel tapi langsung mengena di usernya. Untuk mempromosikan melalui web forum yang menggunakan media video, YouTube, buka link dengan sesama website juga bisa, membuat newsletter dan lainnya, melalui kartu nama juga bisa, isi di Google, kemudian memanfaatkan situs jejaring sosial, membuat backlink. Ini
beberapa untuk cara mempromosikan agar website kita itu dikenal oleh umum ya, agar lebih cepat dikenal. Seperti itu ya, sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai perancangan sistem bisnis ya. Jadi kita harus memulai dari mana dulu, itu sudah saya terangkan dari awal ya. Jadi kalau memang berminat dan ingin menjadi bisnis itu bisa ya. Bisa dipraktekkan atau diimplementasikan kalau memang kalian berminat ya. Oke, dan nanti untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasinya ya. Kita hari ini kan pertemuan yang 14 ini kan perancangannya. Jadi nanti implementasinya seperti apa itu di pertemuan terakhir ya. Setelah itu barulah kalian bisa mengikuti ujian UAS ya, agar lebih cepat selesai ya. Oke, seperti itu ya untuk pertemuan kali ini. Saya rasa cukup ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, perancangan itu ada memerlukan beberapa, ada jenisnya juga banyak ya. Dalam artian kita bisa merancang sendiri atau bisa membeli software yang sudah terpakai untuk sesuai dengan yang akan kita buat bisnisnya ya, perancangannya. Kemudian di planningkan bagaimana agar lebih bagus ya, dalam artian nanti namanya di e-commerce atau website itu kan terkadang orang lebih mementingkan tampilan ya. Kalau tampilannya bagus bisa lebih banyak dikunjungi juga bisa ya. Jadi nanti bisa dibuat semenarik mungkin, tapi sesuai dengan topik, jangan sampai keluar jalur. Kita jualnya apa, kita promosinya apa, kita gambarnya apa, kita interface-nya ternyata malah jauh dari yang kita jual, topik atau temanya, itu jangan ya. Itu pasti akan membuat kita rugi ya, dalam artian website atau e-commerce kita nanti tidak akan dikunjungi oleh user atau pembeli. Kalau kita sesuai, kemudian kita simple, mengenal langsung, oh ternyata ini barang-barangnya bagus-bagus, katalognya bagus dan lain sebagainya, itu saya rasa pasti ya orang akan kembali lagi. Nah itu juga sudah saya sampaikan di trik bagaimana agar pembeli atau usernya itu datang kembali, itu kan sudah saya kasih ini ya, trik-triknya ya di pertemuan sebelumnya. Nah seperti itu ya, ada keterkaitannya dengan perancangan yang kita buat di website atau e-commerce. Seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup. Nanti misalkan ada yang mau dipertanyakan atau dengan hal ini materi ini belum terlalu paham atau ada yang sedikit yang belum paham, silakan ya ditanyakan, mau menggunakan apa saja boleh, atau jabur itu saya langsung atau lebih fast juga boleh ya, agar nanti tidak ada kebingungan yang tersimpan ya. Belum paham ya silahkan terima kasih untuk teman-teman semua yang mengikuti pertemuan pada pertemuan 14 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, dipahami ya, dan bisa diimplementasikan nantinya ya. Kalau memang kalian senang ya atau suka di dalam bisnis ini. Kalau misalnya kalian membuka sebuah bisnis apa, bisnis online apa, jual beli atau jasa,
silakan. Itu lagi bisa dikatakan trennya sekarang itu lebih ke jual beli online ataupun bisnis. Karena di konvensional itu lebih mahal tentunya ya, seperti yang kita ketahui itu ternyata lebih murahnya itu lebih di online-nya, karena ya tadi faktor utamanya karena mereka tidak menyewa tempat, tentunya tempat tersebut tidak murah ya. Itu faktor yang paling utama. Oke, seperti itu saja untuk hari ini ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.